analisa saya, justru tantangan kita sekarang ini bagaimana mendobrak, melawan, menghapuskan warisan doktrin Belanda yang masuk ke beberapa oknum. Ya, pertama, Belanda itu merancang apapun bentuknya itu, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan sosial masyarakat, ekonomi, apapun itu untuk kepentingan dirinya. Ada klaim kualat dan juga klaim tercabutnya keberkahan sebuah ilmu, Pak. Dengan argumentasi tadi itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, barang siapa yang mengajarimu satu huruf, maka engkau adalah hamba dari guru kamu itu. Untuk penjelasannya itu bagaimana, Pak? Dan juga Gus Fuad dan Gus Mar. Nah, Gus Mar dulu tuh, Mas. Gus Fuad. Silakan. Ya, kalau saya mau maknai apa yang disampaikan Sayyidina Ali itu yang terkait dengan futuh, guru di situ itu futuh, bukan pengetahuan. Karena ada hadis lain, barang siapa bertambah ilmu dalam tafsirnya nanti pengetahuan tapi tidak bertambah hidayah, maka dia tidak bertambah kecuali bertambah jauh dari kita. Guru di situ itu ya pembimbing spiritual kita, mursyid kita, murabi kita. Kalau sekedar guru ya enggak. Harus dibedakan antara pengetahuan dan ilmu. Imam Ghazali kan membedakan antara pengetahuan dan ilmu. Yang dimaksud itu dan tidak mungkin kita itu akan tidak menjadi budaknya guru kita kalau guru itu menjadi tutup kita. Tidak mungkin, mustahil kita akan tidak menjadi budak. Tapi kalau sekedar pengetahuan mondok di pondoknya Batako gitu, itu kan cuma diajari pengetahuannya, bukan diajari pelajaran ilmu yang dimaksud yang dikategorikan Imam Ghazali, yang dimaksud Imam Ghazali dengan ilmu. Kalau kita misalnya Gus Aziz itu dengan Abiya Yusuf mendapatkan ilmu, kan tidak mungkin kalau tidak memperbudakkan diri Gus Aziz sendiri kepada guru, karena itu otomatis. Nah, ini kadang-kadang kan yang kita hadapi hari ini penafsiran yang sengaja disesatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Politik. Ya, politik. Kira-kira kayak gitu kalau saya memahaminya. Nah, Gus Mar, gimana pendapat Gus Mar? Ya, saya kira dikembalikan ke konteksnya ya. Konteksnya tadi kan bagaimana menjaga dan membela bangsa dan negara kan begitu. Ya, kalau walaupun guru sekalipun saya kira kalau kemudian kau memerintahkan, mengajarkan untuk memberontak kepada bangsa dan negara, untuk buhot, ya, saya kira ya tidak perlu lagi kita untuk takut kualat, untuk out saya kira, karena membela bangsa dan negara, hubul waton adalah bagian dari iman kan begitu ajaran Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari kan begitu. Saya kira konteksnya kan di situ tentang kalau konteks tentang keilmuan saya kira beda lagi. Tapi konteks yang sedang kita bicarakan tadi kan bagaimana kita berani menjaga bangsa dan negara, berani menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau dalam konteks itu ya siapapun saya kira kalau mengajarkan melawan bangsa dan negara kan buhot kan haram. Oke. Buhot itu kan haram. Mas wajar kita mengajarkan memberontak itu haram hukumnya, tidak boleh. Mengajak kita dengan walaupun dengan dalih jihad sekalipun takbir, mengajak menggulingkan rezim zalim, bahasa mereka kan begitu, menggulingkan pemerintahan yang sah, itu jelas ajakan yang tidak perlu untuk kita ikut. Bahkan menurut saya malah wajib untuk kita tinggal, tidak perlu takut kualat siapapun ya mengajak itu. Menurut saya itu. Ya, gini. Yang dimaksud oleh, kalau tidak salah, wallahu a'lam bishawab, yang dimaksud oleh insyaallah wallahu a'lam, saya tidak berani menafsirkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali sendiri yang tahu tafsirannya. Saya hanya akan mencoba menjelaskan ada guru yang akan menimbulkan bencana ketika tidak taat kita kepadanya. Ada yang justru kalau kita taat ada bencana bagi kita. Yang pertama, ketika tingkat syariat, ada guru syariat ya. Guru syariat mengatakan umpamanya khamr itu haram. Nah, murid menolak keharamannya. Itu bisa jadi bencana.
Sebetulnya bukan karena kepada gurunya, karena menolak hukum Allahnya. Itu tingkat syariat. Menolak hukum Allah yang diajarkan oleh guru kita. Hukum dirobah. Itu kalau tingkat syariat. Tapi ini lebih kepada tingkat spiritual, tasawuf yang dikatakan buat Mus'ab tadi. Di mana arah spiritual tasawuf adalah dekat kepada Allah. Guru yang membimbing ruhani spiritual kita, sehingga dengan bimbingannya kita menjadi hamba Allah, dekat pada Allah, takut pada Allah Ta'ala. Nah, manakala semua bimbingannya atau salah satu bimbingannya itu kita tolak dan kita nolak guru, ini bisa menjadikan sababnya bencana. Nah, seperti itu jantan. Tapi ada persoalan yang memang harus diketahui. Ada oknum Habib punya banyak murid, ya kan? Kadang-kadang dia jual, ente nggak nur ke anak, walat. Nah ini jangan dulu, ini harus hati-hati. Tergantung oknum Habib tersebutnya, ya. Bisa jadi muridnya itu kalau nolak itu jadi kualat, tapi bisa jadi justru kalau nurut kualat, ya kan? Kebalik gini. Oknum Habib yang mana yang kalau kita tidak nurut kualat? Tadi oknum Habib yang mengajak muridnya, spiritualnya menuju kepada Allah dengan wasilah akhlakul karimah, dengan wasilah baik hubungan kepada sesama manusia, hubungan kepada umarok, kepada ulama. Nah itu baru itu bisa menimbulkan sababiyah walat. Tetapi ketika ada oknum Habib punya murid, kemudian dia justru mengajak jauh kepada Allah, mengajak kita berpecah belah kepada sesama manusia, yang justru ini kalau kita bencana buat orang tersebut. Bencana, karena yang diajak oleh yang dianjurkan oleh oknum Habib tersebut adalah hal yang jauh kepada Allah. Nah kita nurut gitu. Nah itu yang justru akan menjadi bencana. Paham kan? Ini harus dijelaskan semuanya. Ini sudah menjadi sebuah doktrin yang hampir diyakini oleh beberapa saudara kita. Sehingga timbul fanatisme yang berlebihan, timbul kultus individu. Kultus individu ini, menurut saya ini, maaf ini, salah satu musuh dari agama Islam. Salah satu musuh dari agama Islam adalah kultus individu. Karena kultus individu kalau bahasa sekarang cinta buta. Namun cek orang Banten terperduli eta oknum Habib bener tak salah, baik dibela baik. Nah ini sudah kultus individu. Orang seperti itu seperti tidak mengindahkan adanya rambu-rambu dari Allah Ta'ala, ikuti yang benarnya, tolak yang salahnya. Nah orang ini peduli amat, nah ini sudah melawan. Ya, baik. Ini harus diketahui. Banyak sekali saudara-saudara kita terjebak oleh doktrin kualat seperti itu, karena kurangnya pengetahuan. Nah, sehingga timbul pengkultusan yang berlebihan. Kultus individu yang berlebihan. Nah, akhirnya terjadi perpecahan. Contoh, kultus individu ini pernah terjadi di zaman Sayyidina Ali. Salah satu sebab yang munculnya Syiah itu, Syiah yang dikatakan di luar Ahlussunnah wal Jamaah, itu kultus individu. Kultus individu tidak mau tahu. Nah, itu biang keroknya siapa? Bukan Gus Muad, bukan saya, bukan Gus Mar. Biang keroknya itu setan dan iblis. Itu sebetulnya. Setan dan iblis merongrong jiwa manusia sehingga itu kultus individu. Gak peduli siapa dia. Yang penting gua bela itu. Nah, itu yang di luar ahli sunnah wal jamaah itu kultus individu. Dan itu sudah menurun, terwariskan secara tidak langsung ke saudara-saudara kita. Makanya wajar ada beberapa anggota ormas yang sampai sekarang ini masih dia bangga dengan kebodohan, bangga dengan pengkultusannya, dan dia menurut saya itu tertipu dengan doktrin-doktrin oknum Habib. Kenapa? Dikatakan dia tidak paham, sebetulnya dia paham, karena dia juga baik doktrinnya banyak yang santri. Tapi kenapa kultus itu dipertahankan? Karena ini urusannya urusan hati. Kalau kultus bukan urusan logika, tapi urusan hati. Ruhaninya tidak dibimbing oleh mursyid, jauh dari mursyid. Ruhaninya rusak kota mawa ala qulubihim ala sam'ihim, itu kultus. Ya, musuh
di zaman sekarang, yaitu pengkultusan individu yang di situ menimbulkan mudarat kepada manusia. Itu bertolak belakang dengan rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad SAW. Itu gitu, Gus. Jangan ngelawan mertua, Gus. Gus Ajis boleh RC. Emang mertuanya nggak apa-apa, kalah nggak bisa. Ya. Mau gimana udah dikasih anaknya? Ya. Mengelunjak coba-coba. Benar Bang, apakah itu efek dari penjajahan yang lama selama 350 Betul. tahun Bang? Cerdas juga ini. Tidak sia-sia ya. Tidak sia-sia. Walaupun saya tekor banyak. Humor ya, humor. Ya barangkali ada pertanyaan. Yang ngerti dulu. Jangan takut beliau. Ini ketakutan. Ini seperti takutnya Oknum Habib yang dibuka nasabnya. Saya malah kaget loh Kiai. Saya kira LC gak mengenal kualat, ternyata kenal dia. Kenal dia. Kenal. Doktrin. Dulu modalnya di mana sih? Jadi gini, saya tertarik dengan apa yang dikatakan Gus Ajis. Betul. Warisan Belanda, analisa ini bisa benar bisa salah. Saya tidak mengatakan ini benar, anggap salah. Analisa saya, justru tantangan kita sekarang ini bagaimana mendobrak, melawan, menghapuskan warisan doktrin Belanda yang masuk ke beberapa oknum. Ya, pertama, Belanda itu merancang apapun bentuknya itu, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan sosial masyarakat, ekonomi, apapun, itu untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan mulusnya penjajahan mereka terhadap pribumi. Contoh, kalau tidak salah, wallahu bisawab, saya menduga Belanda ini membuat kasta. Kalau tidak salah, kasta tertinggi adalah keturunan Eropa. Kasta kedua, ini diduga ya, wallahu bisawab. Baru kita tanya pakar. Kasta kedua adalah Chinese dengan Arab. Dalam hal ini Habib ya. Kasta ketiga ada pribumi. Ini strategi Belanda. Strategi. Kenapa pribumi disimpan? Karena psikologinya ketika seseorang sudah didoktrin, sudah dijejali bahwa engkau adalah yang terendah, dia mentalitasnya sudah terpuruk, dia akan taruh kepada yang lebih tinggi. Dia akan taruh kepada yang kedua, yang ketiga. Sementara yang kedua, yang ketiga ini memang oknum ini memang orang Belanda, antek Belanda. Maka terbukti tidak pernah pergerakan Indonesia berjalan mulus. Sehingga penjajahan di Indonesia ini sampai 350 tahun. Itu salah satu. Maaf, apakah itu hal itu masih berlaku? Masih berlaku kok sekarang. Maaf nih. Masih. Apa? Adanya oknum yang ngaku Habib, yang masih merasa ego. Gua loh. Gua orang paling mulia di Indonesia. Lu kerocok-kerocok, curut-curut. Bahkan lu anjing babi. Nah itu maaf. Itu menurut saya watak dan sifat Belanda itu. Saya teringat kepada guru saya, Syekh Harun, yang sudah beberapa kali mau percaya mau tidak silakan, yang sudah beberapa kali wafat, sering memberikan isyarat. Dia udah jadi Belanda, dia Belanda. Ketika Am Harun hidup, beliau duduk di satu tempat, kedatangan tamu. Apa yang dikatakan? Belanda dia, lubang dia, pegi. Am Harun itu hidup di zaman waktu itu tahun 93 saya ketemu Am Harun ya. Am Harun kedatangan tamu. Tahun 93. Tapi orang itu disebut oleh Am Harun, pegi, Belanda. Berarti itu satu isyarat. Watak dan sifat orang itu seperti Belanda. Penjajah, angkuh sendiri, sombong sendiri. Lu di mata gua hina, gua mulia, dan lu harus nurut sama gua. Kalau enggak, gua sikat lu. Kalau enggak nurut, kualat. Nah, itu ya watak Belanda. Itu warisan Belanda.
warisan Belanda. Kemudian dalam hal pernikahan, ada beberapa strategi Belanda yang memang itu untuk kepentingan mereka. Contohnya, Belanda tidak ingin ada pribumi nikah dengan orang Belanda, dengan keturunan Belanda. Dan Belanda pun tidak ingin ada pribumi nikah dengan kelompok kasta yang kedua. Mengapa? Karena ketika ada laki-laki pribumi menikahi perempuan keturunan Belanda dan yang kedua tadi, khawatir nanti si keluarga istri ini, si keluarga perempuan istrinya, ya, yang dinikah oleh pribumi, ini nanti akan ngebantu orang pribumi yang dia pejuang Indonesia melawan Belanda, dan khawatir jadi mata-mata membuka rahasia Belanda. Paham nggak? Makanya wajar kalau diduga oleh saya adanya larangan pribumi nikah dengan seorang perempuan yang menurut kelompok dia. Sarifah. Kan dibuka terus ini. Nah itu menurut saya itu memang salah satu strategi Belanda yang dibungkus dengan strategi Stockholm, dibungkus dengan dalil-dalil yang pembenaran diri. Padahal dalamnya itu strategi Belanda. Tadi kekhawatiran keluarga perempuan nanti ikut bergabung berjuang dengan laki-lakinya yang pejuang Indonesia. Satu. Yang kedua, khawatir nanti jadi mata-mata tentang kegiatan Belanda. Tapi banyak mereka tidak paham karena Stockholm berhasil mengelabui rakyat Indonesia dan mereka semua dengan dalih agama. Maka oleh karena inilah Belanda ngutus Stockholm untuk itu. Tapi orang yang sekarang itu tidak sadar itu. Hakikatnya itu adalah warisan Belanda. Dalil-dalil yang digunakan itu menurut saya itu bukan kotni, tidak ada dalil kotni. Larangan itu, kufu itu bukan kotni. Kalau menurut saya bukan kotni. Silakan ya dicek lagi. Ya, dicek lagi karena kalau itu larangan syarifah, dilarang nikah dengan non syarif, mengapa Siti Roqayah nikah dengan Sayyidina Utsman? Banyak kok cucu Nabi yang nikah dengan selain Duriha Rasul. Nah kan itu berarti masih ikhtilaf kalau bahasa agama. Itu salah satu warisan Belanda. Ya. Nah, banyaklah kalau disebutkan. Kalau mau digali. Jadi tadi kita harus sangat cerdas, cerdik memahami tadi. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Belanda itu dan oknum antek Belanda mewariskan sifat-sifat kebelandaan kepada siapapun di zaman sekarang ini. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui apakah ini warisan Belanda? Lihat aja karakter penjajah gimana sih? Ya kan? Lihat penjajah coba. Belanda itu datang ke Indonesia, dikeruknya harta orang Indonesia, dipaksa kerja orang Indonesia, dihina iya, diinjak iya, dan disuruh sujud-sujud. Bener nggak? Bener nggak? Lihat aja di oknum-oknum tersebut. Maaf nih, yang jemaahnya pribumi, yang sodakohnya pribumi, yang memuliakannya pribumi, yang melambungkan namanya pribumi, yang mempromosikannya pribumi, ya kan? Tapi yang dihinanya, ya mereka jadi oknum pribumi lagi yang dihinanya. Maaf nih, apa itu bukan watak Belanda? Ya kan? Nah kalau watak Muslim, watak rahmatan lil alamin, jangankan dia dihormati, jangankan dia diberi, baru dihormati aja lebih menghormat dia. Ya kan kira? Orang pribumi, jangankan diberi, ketika kita sopan aja dia lebih sopan. Tapi kalau watak Belanda, kita sopan diinjak, kita beri diperas, ya itu sumendau, disuruh sujud, disuruh cium kaki Belanda. Paham nggak? Jadi kita tahu siapa Belanda. Ya udah kita tahu semua lah. Ya nggak? Ya udah tahu. Kemudian Semir. Itu hakikat watak Belanda. Apa lagi, Jis? Barangkali ada yang lain? Silakan. Barangkali